الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Assalamualaikum saudara-saudaraku, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Dijat Official Puji. Edisi hari ini saya ingin membuat video kontennya yaitu mengenai permasalahan pemutusan hubungan kerja. Kenapa saya bahas ini? Ya, karena sebagian orang, bahkan orang terdekat saya pun juga belum paham, dan teman-teman tongkrongan saya di luar sana juga sedikit kurang paham. Mereka cerita, jadi temannya itu bilang ke teman saya secara lisan katanya karyawan tetap. Sepertinya ini menarik kita bahas. Untuk berbagi ilmu pengetahuan, mari berbagi ilmu. Oke bosku, langsung saja. Apa sih itu karyawan tetap? Berarti tidak ada pemutusan kerja. Beda ya sama yang masih kontrak kerja. Nah, pertanyaannya ini menarik. Temennya saya ini, apakah dia bekerja di perusahaan besar? Sekali lagi, perusahaan besar yang berbadan hukum. Apakah dia perusahaannya PT atau CV? Itu dulu. Terkadang ada loh atasan dan karyawannya bisa saja kong kali kong, misalnya pengangkatan kerja secara tertulis atau lisan untuk karyawan tetap. Ketika diwawancarai, si manajernya ini hasil dari investigasi, data keseluruhannya adalah 80% kontrak, sisanya 20% tetap. Berarti tidak akurat, ada kualifikasi rata-rata range dalam mencapai kategori persyaratan perusahaan yang terdiri dari aturan perjanjian kerja sebagai karyawan tetap di perusahaan itu sendiri. Bisa saja kalian cek data ke Depnaker untuk memastikan nama-nama perusahaan mana saja sih, yaitu perusahaan swasta yang bisa dikatakan akreditasinya itu A. Di zaman ini banyak manipulasi data karena teknologi sudah canggih. Terkadang lisan kan bisa saja dilebih-lebihkan agar percaya orang ketiganya. Contoh, misalkan ada orang ngaku-ngaku sekolah di sini dengan akreditasinya itu A, sertifikatnya banyak. Ketika kita investigasi, open data, daftar list ternyata tidak ada. Bahkan seangkatannya pun aja nggak kenal dan nggak pernah ketemu. Seperti itu loh. Berarti kan indikasinya pemalsuan data, jatuhnya fraud. Ini ada pidananya loh. Mengaku-ngaku dan menipu orang lain demi kepentingan pribadi. Lanjut. Nah, kalau karyawan tetap atau pegawai tetap atau ASN dan PNS biasanya ada surat keterangan yang sudah dilegalitaskan dengan stempel dan tanggung jawab perusahaan atau kode negara atau pemerintah. Ini penting loh, nggak sembarangan SK.
Terus gimana itu yang kontrak? Kalau kontrak itu masa waktu atau masa yang dibatasi perjanjian kerja, perjanjian kerjanya misalkan 1 tahun. Kalau waktunya habis ya perjanjiannya kerja lagi. Kembali ke perusahaannya bagaimana. Nah, pemutusan hubungan kerja biasanya pengusaha dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan kerja kecuali melanggar ketentuan pidana yang diatur perjanjian kerja. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, untuk mendapatkan pesangon itu wajib hukumnya, itu hak sebagai karyawan. Di sini di buku ini ya, di buku ketenagakerjaan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Itu ayat 1 pasal 156. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit sebagai berikut. Masa kerja kurang dari 1 tahun, dibayarnya 1 bulan upah. Lalu yang kedua, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, berarti dibayarnya 2 bulan upah, dan seterusnya. Jadi dilihat masa kerja. Biasanya sebelum pemutusan hubungan kerja, sebelum pemutusan hubungan kerja ada surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ayat 2 pasal 161. Jadi banyak ini sih, apa ya? Gue yang bingung. Sebelumnya terima kasih sudah mampir dan menonton di channel ini. Jangan lupa share dan subscribe, karena share dan subscribe kalian sangat membantu perkembangan channel ini. Ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan sampai jumpa kembali.